Hai makhluk. Itu di depan, di depan. Apa itu? Assalamualaikum. Bentar. Bisa dibilang pakaiannya agak seksi. Wah, astagfirullah. Mas, Maaf, jangan tahan. Ini loh, yang saya cium tadi dulu. Jangan diikuti. Siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari lebur juga. Kurang ajar sekali. Dia berani menyerutlah, memanipulasi. Sebagai eyang. Astagfirullah. Memang benar-benar bangsa-bangsa jin di sini pengikut daripada Narakasura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sedulurku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Aris Setiawan dan juga ada Ki Andi dan juga Mas Roni di channel Cakra Misteri. Pada kesempatan malam hari ini kita ditugaskan untuk eksplorasi di sekitar daripada tenda untuk menjaga beliau Kang Farhan yang sedang bermujahadah ataupun sedang menyempurnakan ilmu yang diberikan oleh Nabi Khidir. Sebelum kita memulai eksplorasi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sudah kita akan kemana nih, Ki? Silakan dipimpin saja. Ya, kita lanjut perjalanan kembali saja sambil kita menunggu beliau Kang Farhan yang sedang bermujahadah. Kita selingkup daripada tenda di sini saja karena ada sesuatu yang kita tidak boleh izinkan untuk masuk lebih dalam lagi karena ada sesuatu yang sangat berbahaya dan kita harus menunggu daripada leluhur kita dan juga menunggu daripada kabar beliau Kang Farhan yang sedang bermujahadah. Ya, betul. Kalau seperti itu Mas Roni, Mas Ari Setiawan, kita telusuri. Ya, takutnya ada yang mengganggu daripada anak buah Narakasura yang sedari lama sudah mengincar kami. Jadi kita akan melakukan patroli di sekitar tenda kita supaya meditasi dari Kang Farhan tidak terganggu oleh makhluk-makhluk yang memang diperintahkan dari Narakasura untuk mengancam keberadaan kita di sini. Ya, benar. Ya sudah, ayo kita merohim. Yang kita di kala kita sedang beristirahat. Nah itu, jadi untuk sedulur semua doakan kami dan pantau kami supaya di tempat yang akan kita lalui ini tidak ada suatu gangguan dari siapa juga. Oh. Alhamdulillah. Oh iya. Gimana? Oh ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada Mas Ari Setiawan dan juga Mas Roni yang sudah menyusul kami, menyelamatkan saya ya. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada sedulur-sedulurku semuanya yang tidak berhenti-hentinya selalu mendoakan saya di sini dan juga semuanya di sini. Iya, betul. Terima kasih semuanya sedulur. Ya, dan tentunya Mas Ari ya, saya yang paling banyak berterima kasih ya. Soalnya kan dulu kan saya tersesat ya kan, ditolong oleh jenengan dari timnya Kang Farhan ya, alhamdulillah, dan bisa diasuh di Padepokan walaupun sementara waktu dibekali beberapa
ilmu ya, sehingga bisa bergabung dengan jenengan sama Ya, saya. kita saling membackup satu sama lain saja. Ya sudah, kita lanjut lagi. Ya. Tapi perlu diingat, tadi kan pesan memang ada beberapa lokasi yang tidak boleh kita jamah sama sekali, Pak. Iya. Kita harus menunggu kabar dan juga mandat daripada leluhur kita. Kayak gitu. Assalamualaikum. Astagfirullah. Hai makhluk. Itu. Di depan. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hai makhluk. Siapa dirimu dan mengapa dirimu memasuki daripada raga teman kami? Renggolo. Mohon maaf, maksud dan tujuanmu itu apa dan mengapa Anda memasuki daripada raga teman kami dan menghalangi suatu perjalanan kami? Seharusnya aku yang bertanya demikian kepada. Kenapa kalian berani-berani memasuki daerah lembah sunyi, tempat peristirahatan? Mohon maaf sebelumnya, kenapa kami mendatangi dan memasuki daripada yang apa sampean maksud? Karena kami di sini mencari anak daripada beliau Kang Farhan yang di bawah ataupun yang berada di hutan Kalimantan ini. Apakah dirimu ada sangkut pautannya dengan apa yang kami cari di sini? Jelas ada. Lantas, Berarti maumu apa di sini? Ya, aku Renggolo, salah satu pasukan ternama di Narakasura. Tidak akan pernah mengizinkan satu orang pun untuk mengejar apa yang telah menjadi dimiliki Narakasura. cukup sombong sekali. Cepat urungkan niatmu. Jangan kau teruskan langkah kakimu. Seharusnya dirimu. Yang menghentikan semua Atau ini. kalian akan kumusnahkan di tempat ini. Mengerti? Kau mengerti tidak? Renggolo, penguasa Limasun, tidak akan membiarkan seorang manusia pun lewat di tempat ini. Akan kubiarkan kalian memasuki daerah ini satu langkah pun. Seharusnya Anda yang menyingkir, tidak usah menghalangi kita di sini. Kok begitu? Bagaimana makhluk? Memalukan. Makhluk. Seorang Renggolo bisa dikalahkan oleh manusia sepertimu. Menjijikkan sekali. Apa? Sebaiknya dirimu menyingkirlah dari depan kami. Tidak perlu kau menasehatiku, anak manusia. Memang dirimu siapa menasihati diriku? Diriku Apakah kau sudah layak mengatakan semacam itu padaku? Diriku tidak ada maksud tujuan untuk menyakiti dirimu juga, tapi dirimu yang selalu menyerang kami. Semua itu karena sebuah pengabdian kepada Paduka Narakasura. Tidak satu pun kata-katamu akan menggeserkan tekadku untuk pengabdianku kepada Tuanku Narakasura. Jadi kau tetap masih ingin menghalangi kami? Jelas, itu adalah tugasku. Kewajibanku adalah menegakkan perintah Tuanku Narakasura. Jangan sekali-kali kau berani melangkah kaki lebih dalam di lembah sunyiku ini. Kalau memang makhluk ini bersikeras, kita leburkan saja. Ya sudah, harus Kau, Kenapa? apa yang kau bicarakan dengan manusia ini? Anda tidak Apakah perlu kau tahu. ingin menghabisiku? Tidak Iya. akan semudah itu. Renggolo, prajurit kebanggaan Narakasura, tidak mudah dikalahkan. kita leburkan saja daripada Lamaan ya. daripada raga Mas Roni, kasihan. juga kasihan.
Lagian pula juga sosok ini tidak bisa untuk kita bernegosiasi. Iya, sangat bersikeras dan keras kepala. Aku Renggolo bernegosiasi dengan manusia seperti kalian. Ah, diam kau, banyak ngomong Lebih baik kosong. kami Oh, hancur dibeli lebur. Iya, pusaka. Allah Akbar. Astagfirullah. Apa yang terjadi, Kang? Ini dimasuki oleh salah satu sosok tadi yang bernama Longgolo ya? Ronggolo. Dia sosok daripada pengikut Narakasura. Narakasura. Saja, Kang. Tiba-tiba tadi saya seperti berlari jauh. Sudah, ayo kita. Jadi kamu aman Mas Roni? Nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih, Kang. Iya, ayo. Kita namun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak banget pengikut daripada Narakasura dan ingin sekali menghancurkan kita. Betul. Tidak ada habis-habisnya ya. Berapa makhluk kiriman dari Narakasura ini? Astagfirullahaladzim. Oh, ada suatu makhluk di sini. Sari. Sudah. Itu Masya Allah. Assalamualaikum. Dari cara berpakaiannya sih seperti salah seorang. Astagfirullah, hati-hati. Makhluk, hentikan ini makhluk. Siapa Anda sebenarnya ini? Oh, laki-laki dari Narakasura, Mas. Iya, betul. Astagfirullah. Apa maksud Anda? Oh, ingin mengambil nyawa kita bertiga. Tidak semudah itu. Makhluk, lebih baik kau menyingkir daripada kami. Jangan kau menghalangi suatu perjalanan kami di sini. Apalagi kau ada tujuannya untuk mengusik daripada beliau Kang Farhan Iya. yang sedang bermujad ataupun sedang bermeditasi. Saya tahu maksud dan tujuan. Makhluk, lebih baik kau menyingkirlah sebelum kami di sini melakukan suatu kekerasan. Astagfirullah. Apa ya itu? Diam, makhluk. Ini Kalau sangat-sangat seperti itu kita leburkan ngeyel. Iya, betul. daripada kita kelamaan di sini. Lagi pula sosok itu pun tidak mau kita berajak komunikasi. Iya. Ya sudah. Ya, leburkan saja Ki. Iya, pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Karena memang makhluk ini bersikeras, tetap ya Mas, ingin menyerang kita, terpaksa kita leburkan saja di sini. Iya. Ya, sudah, kita lanjutkan. Harus menutup celah-celah daripada bangsa-bangsa jin yang mau menerobos untuk Iya, ke sekitaran tenda kita. ke tenda daripada peristirahatan beliau Kang Farhan. Soalnya Kang Farhan sedang melakukan mujahadah, jangan sampai terganggu dengan semacam ini. Iya betul, nanti malah takutnya mengganggu keseimbangan daripada apa yang sedang dilakukan oleh beliau. Tadi yang dikatakan oleh beliau Kang Farhan itu batasnya di mana ya Ki? Maksudnya? Batas yang tidak boleh kita Batas yang lewati. tidak boleh kita lewati, Kang Adi. Kalau Sebenarnya sadar nggak sadar kita telah melewati lebih bahas ini tadi loh, yang dijaga oleh Pak Guru. kalau dari saya merasakan itu energi yang begitu kita rasakan itu di hadapan kita, Oh, di depan sana ya. di depan gitu ya. sana. Jadi kita jangan memasuki daripada Tempat itu. tempat itu, karena kita harus menunggu daripada kabar leluhur-leluhur kita dan juga kabar daripada beliau Kang Farhan.
Jadi kita jangan terlalu masuk ke Iya, arah memang ya di sana itu batasi oleh beliau. Kang, saya mencium aroma melati. benar-benar bisa dibilang pakaiannya agak seksi. Iya, banyak banget. Astagfirullah. Mas, Maaf, jangan tahan. Ini loh, yang saya cium tadi loh. jangan diikuti. Aromanya Dia adalah manipulasi cuma saja. Iya. siapa bilang Kang? Ini aromanya menggoda banget Kang. Istighfar. Jangan mengikuti. Biasa. Aku seperti Eling, Eh. Mas Roni, Eling. Kak, Kita jangan memasuki batas daripada apa yang sudah dikatakan beliau Kang Farhan. iya. aku Istighfar kamu. Memang panjenengan itu tidak ingat apa yang sudah dibicarakan tadi. Iya, istighfar Mas Roni. Iya. Tenangkan hati Anda, Mas. Tenang. Jangan sampai terkecoh oleh sesuatu hal yang seperti itu. Apa yang kita lihat tadi cuma untuk memancing kita untuk memasuk dalam Iya, kesana. untuk memancing kita supaya Iya. kita nanti ke dalam di sana kita dijebak, Mas. Iya, kita ingat atas omongan daripada beliau Kang Farhan. Ya, lebih baik kita belok Kang. saja. Itu memang gegabah, memang itu tadi mencium bau aroma wangi banget luar biasa aroma. Seperti kamu merasa seperti terhipnotis ya. Betul. Aroma perempuan yang wangi banget soalnya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Maka dari itu kita di sini jangan pikirannya kosong. Iya, harus berhati-hati dan waspada. Fokus. Karena yang kita hadapi di sini bukanlah sembarangan. Dari Tuhan. Kita harus fokus Mas. Ya, fokus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Masya Allah. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa ragu-ragu kalian masuk cepat? Tapi Eyang, tetapi mengapa Eyang malah Kamu tidak percaya denganku. Mohon maaf Yang. Bukannya kami tidak percaya. Tapi Saya murid dari Datuk Lampayan. Masuklah kalian cepat. sebentar, Kang. Ini memang wujudnya Eyang, tetapi kamu juga pasti merasakan kan Ki Andi? iya, Energinya sudah berbeda. iya. Saya ingat kata-kata daripada beliau. Jangan memasuki daripada hutan yang belum Hei kamu anak muda, diberikan izin kepada beliau. Iya. bukankah kalian mau menolong anak kecil? Ikutlah bersamaku. Tidak. Sebenarnya kamu siapa? Saya murid dari Datuk Lampayan. Cepatlah kemari. Kamu masih ragu saya saudara dari Datuk Fatahila. Tidak. Jangan terpercaya. Iya, betul sekali, Saya Mas. merasakan. Coba Mas, cek saja Mas. Iya. Cepatlah. Siapa sebenarnya kamu? Yang Saya saudara dari Datuk Fatahila. Tidak. Bukan. Saya merasakan begitu dahsyatnya energi negatif yang ada di dirimu. Iya. Sebenarnya siapa dirimu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kau lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau menyerangku? Iya. Pusaka cincin Nabi Sulaiman, tunjukkan wujud aslimu. Allahu Akbar. Astagfirullah, tuh kan Ki, benar. Benar kan? Dia menjadi wujud aslinya. Kurang ajar kau telah memanipulasi daripada wujud bentuk asli Eyang. Sangat kurang Jangan ajar. teruskan perjalananmu. Sangat kurang ajar makhluk. Berani sekali dia mewujudkan diri dengan Maksudmu apa di sini? Eyang. Pergilah sebelum saya kabari semua pasukan yang ada di kerajaan Tarancana untuk menyerang kalian dan menangkap kalian. Sebaiknya dirimu saja yang pergi dari hadapan kami. Mas Roni, Mas Ari, kita leburkan saja daripada sosok ini Iya, yang betul. sudah menyerupai wujud daripada Eyang. Betul. Daripada membahayakan Iya, Betul sekali.
kita satukan kekuatan kita. Kenapa saya tidak bisa pergi dari sini? Apa yang kau lakukan? Tidak akan bisa. Sulaiman. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya lebur juga. Kurang ajar sekali. Dia Iya. berani-beraninya menyerupai, memanipulasi Sebagai eyang. sebagai eyang. Astagfirullah. Memang benar-benar bangsa-bangsa jin di sini, pengikut daripada Narakasura itu sangatlah sudah tidak melampaui batas Iya, sudah tidak terkendali. dan tidak terkendali. Subhanallah. Astagfirullah. Benar-benar juga ya Mas Oki. Sudah, yuk kita lanjutkan patroli kita ke arah sana saja supaya kita memutari tempat. Tapi kita jangan masuk. Betul. Kita sebelah. Iya. Di sana itu memang energi di sana cukup besar dulu dan kita tidak diperbolehkan ke sana. Assalamualaikum. Siapapun kau makhluk zat penghuni yang ada di sini, zat goib ada di hutan. Saya meminta kepada kalian hadir. Kenapa Saya Ki? mencium daripada bau wangi sekali yang tidak asing. Astagfirullah. Bau-bau wangi itu saya tidak asing. Iya. Subhanallah. Allah Akbar, itu apa cahaya? Cahaya apa ini? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Benar kan? Nah ini. Pasti. Oh. Assalamualaikum Nyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu udah sehat tadi. Ya Alhamdulillah ini. Bagaimana kabarmu Roni Alhamdulillah sehat Nyi. dan Kamri? Alhamdulillah baik-baik saja Nyi. Oh, baunya semakin wangi sekali. Aduh, udah biasa. Iya, saya mencium dari tadi di sana. Ini kayak bau nggak asing saya menciumnya. Saya pun merasakan. Takutnya nenek dusun kemari kalian melanggar suatu aturan bahwa di sini daerah yang terlarang yang kalian tidak boleh masuk. Alhamdulillah, kalau nenek itu mengawat-ngawati kami di sini. Memang kami diberikan amanah oleh beliau Bang Farhan. Itu jangan masuk batas hutan yang beliau mengamanahkan kepada saya juga Mas Roni dan juga Mas Ari gitu. Iya, memang Nenek kita juga disuruh oleh Gus Farhan karena beliau sedang mendalami dan sedang menyerap suatu energi alam semesta, ilmu yang diberikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Iya, Alhamdulillah. Lantas ada sesuatu apa ya? Mengapa Gitar sih? Apa kangen sama saya? Waduh, aduh, nenek kalau nggak di Kalimantan, nenek sering ngerokok sama kamu. Tapi saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Gitarti yang sudah menyelamatkan saya dengan suatu lantaran dan amanah daripada Nabi Idris ya. Alhamdulillah semua atas kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita bersama di sini berusaha untuk bisa menyelamatkan dari As-Sahara, Iya. dan kita tidak tahu apa sesungguhnya sedang Allah berikan kepada keluarga Sabto Langit. Tapi saya yakin semua kejadian yang menimpa di Sabto Langit pasti ada suatu hikmah di balik suatu musibah. Amin. Semoga. Aduh, ini si Roni kok ganteng amat kamu. Iyalah begitu lagi. Aduh, jangan malu-malu sama nenek. Iya Nyi. ya memang pemalu Nyi. Aduh, si Arinya gimana? Tadi sudah nenek kasih binatang
binatang buruan untuk dibakar, kalian sudah dimakan. Alhamdulillah sudah saya makan kenyang nih. Alhamdulillah. Makanya kita sedang Begini, Aden Farhan sudah 3 hari tidak makan karena untuk bisa menyerap suatu ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam dengan suatu ainul hayahnya. Iya, memang beliau tadi pun juga tidak makan. Dan begini adik, kamu harus jaga air tirta merta, jangan sampai jatuh ke tangan dari prajurit Narakasura. Memang banyak banget prajurit daripada Narakasura yang menginginkan. Karena suatu air tirta merta itu adalah air kedewatan. Dan semoga dengan suatu perantara kalian memegang air tirta merta, tidak hanya untuk bekal kalian juga di perjalanan ini, dan bisa juga bermanfaat buat keluarga besar dari Sabto Langit. Iya, memang ada yang berapa yang menanyakan air tirta merta itu. Karena begini adik, Iya. di dalam suatu sejarah dari tirta merta itu sendiri, bagaimana para Brahmana suci, bahkan ada sebagian dari para ulama yang telah meminum suatu khasiat untuk bisa meningkatkan suatu energi tenaga dalamnya di dalam tubuh dan bisa menguatkan fisiknya dari segala gangguan-gangguan, baik itu yang bersifat gaib atau suatu penguat di dalam tubuhnya untuk segala sesuatu penyakit ataupun lainnya. Makanya nenek memberi suatu amanah dari air itu sendiri juga kepada Empu Barada untuk bisa membuat suatu ramuan yang luar biasa dengan suatu campuran dari air tirta merta untuk kamu keluarga dari Sabto Langit biar perkasa. Karena kalian seorang kesatria yang harus bisa membela bumi ini dari suatu pengaruh-pengaruh dari para iblis-iblis yang keluar dari neraka jahanam. Mereka sengaja mencari bala bantuan manusia dan sengaja mengadu domba manusia agar dia ikut terjerumus ke dalam lembah neraka yang teramat panas dan pedih. Karena mereka adalah suatu laknatullah yang dahulu kala tatkala diciptakan suatu khalifah di bumi ini, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, dia tidak mau bersujud kepada Adam. Seperti itu. Apalagi dia tidak mau bersujud kepada Allah, tapi dia memiliki suatu ilmu kemarifatan yang luar biasa, termasuk jahanam Narakasura. Di dalam suatu prasejarah di zaman dahulu, nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada suatu cerita dari babat Ramayana dan babat Mahabharata. Di dalam suatu babat Ramayana, memang suatu dewa Trimurti, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Sedangkan mereka dalam suatu naungan Betara Guru dan mereka tidak bisa bergejolak, berkutik apapun dengan suatu sang yang menang. Sedangkan nenek sendiri kenapa bisa mengambil air tirta merta? Karena nenek termasuk dalam suatu golongan keluarga
yang ada di Kayangan. Subhanallah. Ya, saya sangat bersyukur. Berterima kasih Kenapa? kepada nenek. Kalian Narakasura teramat marah pada kalian karena kalian telah berurusan dengan namanya Rahwana, sedangkan dia adalah titisan dari Asyura, leluhur dari Narakasura. Memang benar ini. Waktu itu kita sempat berlawanan dengan Rahwana lagi. Syukur alhamdulillah kalian semua masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh alam semesta ini. Makanya saat ini kalian sedang ditempa keluarga Sabdo Langit dalam suatu pemikiran terlalu pusing, terlalu capek. Tapi pusing dan capek itu sendiri bukan berarti melemahkan semangat kalian untuk bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah. Ya Allah. Oh ya, Gimana? ini buat si Roni Ya, ini sama si Ari. Kalian berdua sedang ditunggu oleh Datuk Lampayan atas wasilah dari Datuk Lampayan untuk menemui beliau. Karena masuk ke dalam suatu dimensi mana keberadaan dari Narakasura. Bapak kalian tidak memboleh suatu wasilah dan bekal, itu teramat berbahaya. Memang sudah diberikan suatu amanah dari beliau Kang Farhan, Mas Roni dan juga Mas Ari untuk menemui daripada Datuk Lampayan. Kalian berdua sedang ditunggu oleh Datuk, tapi hati-hati. Dalam setiap perjalanan menemui itu karena masih di sekitar sini, kalian harus waspada dengan suatu tipu muslihat dari para iblis yang manipulasi. Makanya adik, Iya. pesan nenek, jagalah baik-baik air tirta merta untuk bisa menjadi suatu kesatria perkasa, untuk bisa sehat secara lahir dan batin adik. Iya, insya Allah. Secara batin kita harus bisa mengetahui bagaimana kita, tujuan hidup kita semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu fisik lahiriah dibutuhkan suatu energi yang berkaitan dengan suatu alam semesta. Iya. Sedangkan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini banyak suatu karamat, banyak suatu karomah dari manusia, dari suatu yang tersirat belum bisa tersurat oleh makhluk-makhluk Allah dan wakil-wakil Allah. Semoga dengan izin Allah, Amin. semoga kita sebagai keluarga besar Sabdo Langit bisa memberikan suatu yang bermanfaat, Amin. Amin. suatu yang kita dapatkan Amin. dengan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini, Amin. menciptakan alam yang tidak nyata. Amin. Gimana kita mencari suatu ciptaan Allah untuk bisa berjambatan kita bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya harus dikuatkan suatu lahiriah kita, harus kuat secara fisik dan badan kita. Sedangkan air tirta merta itu tidak hanya menguatkan jiwa kalian, juga menguatkan fisik kalian. Apalagi ntar kalau Empu Barada sudah menemukan suatu yang berkaitan dengan suatu herbal yang ada di alam semesta ini dan dicampurkan dengan suatu air tirta merta, insya Allah dengan suatu izin dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa bermanfaat buat keluarga Sabdo Langit dan bisa bermanfaat buat cucu-cucu nenek. Amin. Amin. Allah. Kita bangun bersama suatu kejayaan dari Sabdo Langit. Tapi pembangunan itu sendiri tidak harus kuat secara fisik aja, Andi dan Roni, kamu si Ari. Fisik kamu boleh perkasa, fisik kamu bisa memiliki suatu ilmu
ilmu apapun, tapi kalau ilmu itu sendiri tidak dilandasi dengan suatu iman dan akhlak, maka ilmu itu sendiri akan menimbulkan suatu kesombongan. Ilmu itu sendiri akan menimbulkan suatu kemudorotan dan kerusakan di alam semesta. Ji, Nyai. Subhanallah min dzalik. Ji. Nenek mendidik kalian semua dari keluarga Sabdo Langit harus kuat secara mental, harus kuat secara fisik, harus kuat secara batin. Ji, Nyai, siap. Secara kolbun kita harus banyak berzikir, banyak beribadah, banyak menolong orang-orang yang susah. Itulah kekuatan batin kita. Karena apabila kita senang di sekitar kita, di lingkungan kita, di alam semesta ini, apabila kita melihat tapi kita tidak bisa bergerak, apa artinya kalian menggali suatu keimanan, dan apa arti kalian menggali suatu iman? Paham kalian? Paham, Nyai. Oh ya, Fironi, Iya, saya lihat kalian berdua auranya sudah lumayan bagus. Kuatkanlah suatu akidah kalian dalam mencari jati diri kalian dan bisa mencari siapa itu Allah Tuhan kita, siapa yang menciptakan alam semesta ini, dan buat apa alam semesta ini diciptakan untuk kita. insya Allah nasihat-nasihat Nyai selalu saya pegang untuk kita berdoa ya Mas Ari. Betul sekali, Mas Wan. Tidak hanya kalian berdua, untuk semua dari keluarga Sabdo Langit, kalian wajib menyampaikan kepada para keluarga di Sabdo Langit, karena tugas ini bukan suatu tugas kecil. Tugas ini adalah suatu maslahat untuk bisa membentuk suatu rahmatan lil alamin. Paham kalian? Paham. Dan atas suatu kehendak dari Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa daya kita, apa kemampuan kita, itu semata kembali kepada Sang Pencipta. Dan alhamdulillah, dengan suatu ridho Allah, alhamdulillah di sini banyak sekali berkumpulnya orang-orang hebat, baik itu dari golongan Muslim, baik itu dari golongan orang-orang yang memiliki suatu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semua kumpul di sini untuk bisa membasmi angkara murka dari pengaruh iblis-iblis yang tidak hanya menyesatkan dari bangsa manusia, juga menyesatkan dari bangsa jin. Paham kalian? Paham. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa saling menghormati, seiring sejalan dalam suatu tegad, menjadi suatu ciptaan, menjadi suatu yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita bisa membuat suatu kebaikan dan bermanfaat di alam semesta? Masih adakah kalian yang masih mau ditanyakan sama nenek? Masalah tentang itu nih, air Tirta Merta, kan mungkin saudara sedulur tadi melihat daripada video Cakra Misteri begitu. Jadi banyak banyak banget yang tanya nih. Aduh, itu ada cucu nenek itu yang nanya. Iya. Tapi awas, air itu sendiri bukan untuk mencari jodoh. Air itu sendiri bukan buat kalian, itu sakti. Tapi air itu bagaimana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu yang pertama. Tapi dengan suatu keyakinan kalian, dengan suatu niat kalian yang baik, segala sesuatu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana pernah terjadi Dewa Wisnu mau membunuh anak dari Semar, tapi karena Dewa Wisnu salah, jimat cakra ditancapkan untuk si Petruk tidak mempanah. Karena apa? Suatu kebenaran itu sendiri bukan untuk kesaktian. Suatu kebenaran dan kesaktian itu sendiri bukan untuk kesombongan. Tapi bagaimana
mendapat suatu keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keriduan Sang Pencipta, serta bisa menyeimbangkan alam semesta ini. Berarti boleh ya nih untuk sedulur semuanya ya nih. Ya, siapa yang melarang, adik? Tapi harus ingat, itu adalah suatu anugerah Allah. Bagaimana walaupun kita memaharkan suatu itu sendiri bukan untuk perut kita sendiri, adik. Iya. Walaupun kita meminta, mengharapkan, mengambil suatu sedikit keberkahan dari situ, itu wajar saja nih. Tapi yang jelas, segala yang kita cari, yang kita selalu bangun di sabda langit, bagaimana bermanfaat untuk semuanya. Ya, namanya manusia. Mungkin ini salah satu daripada jembatan ya nih. Wasilah. Karena adanya suatu persaudaraan itu banyak sekali manfaatnya, adik. Kita nenek sendiri masih bodoh, adik, masih ngaji sono, ngaji sono, ngaji sana. Itu kayak gitu, bukan berarti nenek merasa sakti. Karena nenek masih perlu membangun kolbu. Apalagi saya nih. Kenapa? Apa kita di hadapan Sang Pencipta nih? Kita hanya sebutir berdebu. Kita hanya sebujur sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita tidak bisa mencari suatu manfaat dalam kehidupan ini untuk suatu keberkahan dunia dan akhirat, apa arti sebuah harta dan ilmu? Paham kalian? Paham. Sedangkan subhanallah, seorang Nabi Khidir alaihissalam, walaupun dia lahir dari Malkan, dia memiliki suatu harta yang melimpah, wanita sono sini banyak sekali. Tapi apa yang dia cari, adik? Dia hanya menangis bagaimana dia bisa bermanfaat di alam semesta ini, untuk bisa bermanfaat ke semua makhluk Allah, untuk mengharap suatu keriduan Allah, adik. Paham kamu? Itulah suatu luar biasanya aulia Allah. Sampai di dalam suatu Al-Quran diciptakan suatu ayat-ayat yang indah dari para aulia Allah, dari para rasul-rasul Allah, diciptakan doa dengan suatu tinta emas di Lauhul Mahfuz. Paham kamu, adik? Dan para malaikat Allah berseru takbir, berseru suatu kebesaran Allah. Itulah kenapa kita membangun sabda langit. Tidak hanya kita kuat secara lahir, tapi kita harus kuat secara batin. Kalau kalian tidak bisa, mohon maaf, kalau kita rokok aja ngutang, kita mau makan ngutang, gimana kita mau dihargai? Paham kamu? Jadi intinya keluarga dari sabda langit tidak hanya kuat secara fisik saja, tapi harus kuat secara batin. Sedangkan fisik bisa dicari, karena suatu kebesaran Allah yang luas di alam semesta ini yang masih tersirat dan belum ada yang belum tersuur. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah suatu kebesaran, sedangkan dunia ini sudah dikasihkan kepada makhluk-makhluk yang menghuni dunia fana ini. Tapi bagaimana kita sebagai makhluk, kita bisa menjaga dan bisa menunjukkan siapa ini yang menciptakan. Itu air tirta merta, itu ciptaan dari makhluk, tapi itu adalah suatu keramat, itu adalah suatu kebesaran. Sedangkan di balik suatu ciptaan Allah tersimpan suatu energi alam semesta yang belum dan masih banyak
yang belum kita ketahui. Makanya kita hidup di dunia ini itu diwajibkan kita mencari dan mencari, tapi jangan lupa kita selalu berusaha untuk bisa berkiblat kepada suatu kebenaran, dan kita tahu bagaimana kita mendapatkan suatu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti saja orang-orang yang terdahulu, karena di dalam suatu ayat Allah sudah tertera dan tertulis di dalamnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ahli ono, ahli itu, yang bisa menuntun kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bisa bermanfaat kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan kita. Oh ya, Andi, Iya. bagaimana? Itu nenek mau bercerita sama cucu-cucu, nenek dengerin itu. Iya itu. Kalian sudah mulia di hadapan makhluk. Banyak yang kaya-kaya cucu nenek itu. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Tapi kenapa? Di dalam diri, saya tanya kepada cucu nenek, mungkin di dalam diri kita masih ada sesuatu yang kita butuhkan, ada sesuatu yang kita terbelenggu. Makanya dengan suatu jalan kita bersilaturahmi, dengan suatu jalan kita bercerita tentang suatu yang bermanfaat, siapa tahu ada suatu wasilah dan ada suatu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk bisa menjadi suatu jembatan, tidak hanya kalian sukses di dunia, juga sukses di akhir. Ani, Iya. adakah sesuatu yang mau kau tanyakan? Ya sudah cukup, tapi sedulur semuanya, cucu-cucu nenek yang di luar sana itu yang menanyakan daripada air tirta mereka itu didoain ini begitu. Aduh, nenek malu. Ya nggak apa-apa Padahal nih. nenek sudah lama sekali kepengen bincang-bincang ini aja. Mumpung si Adan Farhan sedang bermeditasi, Iya. mengumpulkan suatu kekuatan alam semesta, kita masih bisa bercerita, Iya. meluangkan waktu. Sedangkan Iya. di suatu gerbang sini banyak sekali para eyang-eyang yang di sini. Magar dulu, jangan sampai mereka jebol. Iya. Jadi begini, adik, Iya. buat cucu-cucu nenek, tolong aminkan doa yang nenek panjatkan. Semoga dengan suatu amin kalian, dengan suatu ketulusan kalian, saya yakin cucu-cucu nenek adalah orang yang bijak. Cucu-cucu nenek adalah orang yang berhati lembut dan bisa mencerna segala sesuatu yang nenek ucapkan. Dan saya minta kepada Allah, semoga dengan suatu izin dari Allah, semua cerita ini adalah Allah yang menceritakan kita. Kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang kotor. Semoga dengan suatu kerendahan hati kita meminta suatu ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mempermudahkan perjalanan ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah Amin. cucu-cucu nenek Amin. dari suatu bala, dari suatu musibah. Amin. Semoga cucu nenek Asrara diberi suatu keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga cucu nenek Amin. diberikan suatu kemuliaan, Amin. lahir dan batin, Amin. berikan suatu kesuksesan, Amin. rizki yang melimpah, Amin. rizki yang barokah, ya Allah. Amin. Semoga cucu nenek diberikan suatu umur yang berkah dan barokah, Amin, ya ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah Amin. suatu keistiqomahan buat Amin. nenek, Amin. keistiqomahan buat cucu nenek, Amin. untuk selalu bisa berbuat baik, ya Allah. Amin. Ya Allah, pada mula hamba pasrahkan segala urusan dunia ini, ya Allah. Amin. Tunjukkanlah apabila ada suatu kesesatan Amin. di dalam diri kami, ya Allah. Amin. Kami makhluk yang lemah, Amin. kami makhluk yang bodoh, ya Allah. Amin. Atas petunjukmu, Amin. atas ridhomu yang bisa menunjukkan segala Amin. sesuatu yang masih
mengganjal yang masih belum terbuka di dalam pikiran dan hati dari nenek dan cucu-cucu nenek ya Allah. Bukakanlah hijab rezeki, bukakanlah hijab ilmu, bukakanlah suatu hijab yang diinginkan dari cucu-cucu nenek ya Allah. Engkaulah tempat kami memasrahkan segala urusan dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Selamatkanlah cucu-cucu nenek dari suatu kejahatan makhluk, dari suatu fitnah zaman ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Amin. Alhamdulillah. Andi, Iya nih. nenek teramat kangen sekali dengan cucu-cucu nenekku, selalu bercerita. Nenek masih teringat, Andi, gimana cucu-cucu nenek teramat sayang pada nenek, yang selalu mengirim rokok buat nenek dan mengirim kerudung buat nenek yang selama ini bungkusnya sampai kerudungnya pun masih nenek simpan, Andi. Astagfirullahaladzim. Berarti masih disimpan oleh nenek. Ya, sampai bungkus-bungkus rokoknya masih nenek simpan. Subhanallah. Berarti yang mengasihi kepada nenek itu masih disimpan di nenek. Nenek ingat, ada cucu nenek yang ada di Jawa Timur, ada cucu nenek yang di Kalimantan, cucu nenek di Malaysia. Subhanallah. Malah nenek juga ukir di dalam suatu bungkus itu nama mereka, Andi, agar nenek tidak lupa, Andi. Alhamdulillah, subhanallah. Insya Allah, Nek. Ya, makanya doain terus, Nek, sedulur-sedulur semuanya yang selalu mengasihi kepada nenek waktu dulu, gitu. Sampai nenek pun juga mengukir orang, sedulur semuanya yang mengasihi kepada nenek, dan sampai menyimpannya juga, mengasihkan kepada nenek. Iya, itu yang mengasih kerudung nenek juga masih nenek rawat dan simpan, Andi. Iya. Dan nenek makanya meminta pada kalian meminta pada kalian semua dari keluarga Sabdo Langit, marilah kita berjuang bagaimana membesarkan Sabdo Langit untuk bisa bermanfaat, untuk bisa membangun kekuatan fisik saja, tapi bisa membangun kita untuk menguatkan hati dan jiwa kita. Semoga dengan izin Allah dan berkat suatu semangat dari cucu-cucu nenek untuk bisa membesarkan Sabdo Langit, mari kita berusaha bergandeng tangan. Kita harus saling terikat karena suatu ikatan batin. Insya Allah segala sesuatu yang berat teramat mudah, segala sesuatu yang sulit teramat mudah, karena banyak sekali jalan keluar apabila banyak yang mengerjakannya. Oh ya, buat kamu si Roni dan Ari, sebelum kalian menemui Datuk Lampayan, nenek minta pada kalian untuk 1 hari atau 2 hari sambil berjalan kamu berpuasa. Kita akan lakukan. Insya Allah. Karena dengan suatu puasa kita sedikitnya bisa mengendalikan suatu nafsu kita. Jadi buat kalian dan buat cucu-cucu nenek, terima kasih atas kebaikan, atas segala yang diberikan, baik itu doa kepada nenek, baik itu doa buat keluarga besar yang ada di sini. Hanya Allah lah yang akan membalas apa yang menjadi suatu kebaikan kalian, berkah dunia dan akhirat. Amin. Nenek pamit dulu, Anik. Saya pun Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi kita harus menemui satu kelambaian ya, Iya. Mas Roni. Iya, Mas Ari. Seperti apa yang disampaikan oleh Nitarsi dan juga beliau Kang Farhan. Iya. Ya, Harus berhati-hati kalian berdua. ya nanti selepas ini ataupun menunggu Kang Farhan selesai, kita akan langsung berangkat ya, Mas Roni. Ya sudah, kalau gitu kita menuju ke tempat peristirahatan kembali saja, Mas Roni, Mas Ari. Iya, betul. Dan juga kita sambil menunggu daripada beliau Kang Farhan yang sedang bermujahadah. Betul. Jadi kita sambil beristirahat di sana. Jadi kita mengatur suatu energi kita kembali, Iya, betul. mempersiapkan energi kita. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya, sedulur. Karena kita akan memulihkan suatu energi kita dan menunggu selesainya apa yang sedang dilakukan oleh beliau Kang Farhan. Juga terima kasih kepada sedulur semua yang selalu mendoakan kami, mensupport kami, dan terus memantau kami di sini. Saya berterima kasih. Dan juga buat kalian semua, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan dan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami pamit undur diri. Saya Aris Setiawan, ada juga Ki Andi dan juga Mas Roni mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.